Sementara itu, di lorong bawah tanah, Rapangsa dan Rawedeng terpaksa harus mengumpat-umpat. Kegagalan mengejar Srijaya Negara beserta para bayangkara pengiringnya menyebabkan mereka menjadi sangat kecewa. Kejengkelan ini makin menjadi karena perjalanan kembali menelusuri lorong bawah tanah itu bukan pekerjaan yang mudah. Api obor yang mereka gunakan menerangi lorong makin mengecil karena kehabisan minyak jarak. Hingga akhirnya ketika ujung lorong masih jauh, api obor itu benar-benar telah padam. Lorong bawah tanah itu menjadi gelap gulita. Gila! Umpat Rapangsa kasar sekali. Nyalakan obor itu! Sekelompok prajurit itu seperti terjebak ke dunia yang sangat menyesatkan. Bahkan untuk memandang telapak tangan sendiri pada jarak yang amat dekat, mereka tidak mampu melakukan. Ketika semua orang merasa menjadi buta dan tidak tahu apapun, gelap hitam menjelma menjadi kekuatan luar biasa yang mampu mengundang kepanikan. Bahkan ketakutan, seolah di dalam gelap malam bersembunyi tangan-tangan berkuku panjang dan tajam yang siap mencabik-cabik dan mencengkeram mereka. Rapangsa dan Rawedeng hanya bisa mengumpat-umpat amat kasar. Akhirnya yang bisa mereka lakukan hanyalah merayapi dinding dengan pelan. Waktu bagi mereka terasa bergerak amat lambat. Di ujung lorong, tepat di bilik pribadi Jaya Negara, Rakuti makin tidak sabar menunggu. Racun anak panah yang sempat melukai lengannya terasa kembali mengganggu. Rakrian Tanca yang telah berhasil mengurai racun itu meminta kepada Rakrian Kuti untuk tenang. Akan tetapi karena pimpinan pemberontak itu tidak bisa tenang, maka sisa racun yang masih tertinggal kembali mengusik. Wajah Rakuti pucat. Jaya Negara harus berhasil ditangkap, berkata Rakuti dengan nada amat geram. Aku tidak akan tenang menjadi Raja Majapahit selama Jaya Negara masih hidup. Jaya Negara nantinya akan menjadi duri dalam dagingku. Sewaktu-waktu Jaya Negara dan Gajah Mada akan kembali mengganggu ketenanganku. Dengan tatapan datar tetapi syarat teka-teki, Ratanca menatap wajah Rakuti. Tidak ada gunanya semua yang kau peroleh ini jika akhirnya kau harus mati, Rakuti. Rakuti kaget oleh ucapan itu. Dipandanginya Rakrian Tanca dengan tatapan mata berkedip. Apa maksudmu? Rakuti bertanya sambil mencuatkan alis. Jangan kau abaikan peringatanku, jawab Ratanca. Jika kau tidak mau menenangkan diri dan banyak bergerak, maka sisa racun itu selemah apapun akan menjadi sumber kesulitan bagimu. Sebagian darahmu yang membeku akan menyumbat pembuluh-pembuluh darah dan menghentikan detak jantungmu. Kalau sudah demikian, kau bisa berbuat apa? Rakuti memandang Ratanca dengan sangat tidak senang. Akan tetapi Rakuti memang tidak bisa menolak kenyataan bahwa detak jantungnya bagai dipacu lebih kencang. Bahkan matanya agak berkunang-kunang. Rakuti segera duduk di sudut pembaringan yang biasanya digunakan oleh Jaya Negara. Betapa empuk alas tempat tidur itu memancing keinginan Rakuti untuk mengelus-elusnya. Rakuti bahkan segera membaringkan diri dan memejamkan mata. Mulut pimpinan pemberontak itu menyunggingkan sebuah senyum.
gambaran kepuasan hatinya yang tiada terkira karena telah berhasil menjungkalkan Srijaya Negara dari singgasana. Apa yang selama ini dipendam dalam hati dan selalu menjadi angan-angan telah menjelma menjadi kenyataan. Namun hanya sejenak Rakrian Kuti mengumbar angan-angan, karena dari lubang di mana pintu lorong ke bawah tanah itu berada terdengar suara riuh rendah. Rapangsa dan Rawedeng dengan napas tersengal keluar dari lubang itu, disusul oleh beberapa prajurit yang semula mengiringi mereka. Wajah mereka hitam dan kotor. Mana Jaya Negara? Rakuti tidak sabar. Kalian berhasil menangkap? Pangsa dan Wedeng belum siap menjawab. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri yang tersengal, berusaha mengisi paru-parunya dengan udara yang masih segar. Rakuti tidak sabar. Bagaimana? Kalian berhasil? Rapangsa dan Rawedeng saling pandang. Rapangsa kembali menghadapkan wajahnya kepada Rakuti dan menggeleng. Makin merah padam wajah Rakuti memperoleh jawaban itu. Jadi kalian tidak berhasil menangkap Jaya Negara? Teriak Rakuti. Suaranya pecah. Serasa akan lepas mata pimpinan Winesyuka itu, Rakuti sampai tak bisa berbicara lagi. Dengan beringas, Rakrian Kuti mencengkram pakaian yang dikenakan Rapangsa. Tangan kanannya siap mengayun. Namun Rapangsa tidak mau diperlakukan seperti itu. Rapangsa berontak melepaskan diri. Rakuti menggigil. Keparat! Rakuti benar-benar kecewa. Keinginannya untuk mempermalukan Jaya Negara sedemikian menggebu. Rakuti sudah menyusun rencana akan menggelandang Jaya Negara dan Gajah Mada ke alun-alun halaman istana dan mewajibkan setiap orang yang lewat untuk meludahinya. Agaknya angan-angan itu sulit untuk menjadi kenyataan. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ratanca memecah keheningan. Rapangsa menoleh kepada Tanca. Ujung lorong disumbat dengan batu, sehingga kami tak bisa berhasil menyusul mereka. Di ujung lorong kami temukan Panji Saprang mati dengan luka di dada. Gajah Mada telah mengetahui penyusupan Panji Saprang di antara mereka. Pangsa menjawab. Sedikit berubah raut wajah Rakrian Kuti mendengar kematian Panji Saprang. Semula Rakuti berharap telik sandi yang disusupkan di antara pasukan Bayangkara itu akan memberikan jejak-jejak yang bisa dilacak. Namun ternyata Panji Saprang telah mati. Hanya Panji Saprang, desak Rakuti. Ya, jawab Rapangsa tegas. Kalian tidak berhasil mengetahui di mana ujung lorong bawah tanah itu? Lanjut Rakuti. Rapangsa menggeleng tegas. Rakuti mondar-mandir sambil mencuatkan alis. Sesekali tangannya mengelus-elus keningnya yang lebar, seolah merangsang otaknya agar bisa menemukan jawaban atas teka-teki yang mengganggunya. Tembus di mana kira-kira ujung lorong ini? Rakuti bertanya pada diri sendiri. Yang jelas, lorong ini pasti melintasi tempat yang tidak ada paritnya. Di samping licik dan culas, pada dasarnya Rakuti memiliki otak cerdas dan pintar menghitung keadaan beserta berbagai kemungkinannya. Raut wajah Rakrian Kuti seketika berubah. Wisma Kepatihan, ucap Rakuti terlonjak. Lorong di bawah tanah ini pasti tembus ke Wisma Kepatihan.
Cepat, kerahkan prajurit sebanyak-banyaknya ke Wisma Kepatihan. Rayuyu dan Rabanyak yang semula lebih banyak diam bergegas meninggalkan ruangan itu, melaksanakan perintah yang diberikan oleh Rakuti. Sejenak kemudian sekelompok pasukan telah siap dan bergerak menuju Wisma Kepatihan. Rakuti benar-benar tidak ingin kecolongan. Diperintahkan pula untuk menyebar prajurit mengamankan kota raja dan menutup 4 pintu gerbang menuju kemungkinan Jayanegara meloloskan diri dari kota raja. Dalam pada itu, di Wisma Kepatihan, Bekel Gajah Mada dan segenap prajurit Bayangkara telah memeriksa Wisma Kepatihan dengan cermat. Dari seorang abdi istana yang dibebaskan dari ikatan dan secarik kain yang digunakan menyumpal mulutnya, Gajah Mada mengetahui nasib apa yang menimpa Mahapatih Tadah. Sebenarnya lah Aryo Tadah yang tua serta sakit-sakitan itu telah digelandang dibawa ke penjara. Gajah Mada menyapu tempat itu dengan pandangan matanya. Ada sesuatu yang harus dihitung dan dipertimbangkan menghadapi keadaan yang seperti itu. Gajah Mada menatap Gagak Bongol dengan lekat. "Lepas bajumu," perintah Gajah Mada. Gagak Bongol kaget. Perintah itu amat aneh. "Tuanku, silakan tuanku melepas pakaian," lanjut Gajah Mada. Bukan hanya Gagak Bongol yang kaget, tetapi juga Sri Jayanegara tidak kalah kaget. Gagak Bongol manggut-manggut karena telah menebak apa yang dikehendaki Gajah Mada. Namun justru Sri Jayanegara yang sulit menerima perintah itu. "Apa maksudmu, Gajah Mada?" Jayanegara mencuatkan alis. "Hamba tuanku," jawab Gajah Mada. "Tuanku harus melakukan penyamaran. Jika tuanku mengenakan pakaian seperti ini, siapapun akan dengan mudah mengenali tuanku. Silakan tuanku memakai pakaian milik Gagak Bongol." Jayanegara hanya bisa menghela nafas. Namun sejenak kemudian Jayanegara terpaksa tersenyum. Gagak Bongol yang kemudian menjadi salah tingkah. "Ampun tuanku," Gagak Bongol berbicara. Kepalanya menunduk. "Ada apa?" balas Jayanegara. "Pakaian hamba mungkin akan terasa gatal-gatal di tubuh tuanku," ucap Gagak Bongol. Bekel Gajah Mada yang jarang tersenyum terpaksa harus tersenyum mendengar ucapan itu. Sejenak kemudian, segenap yang hadir tidak bisa menahan tawanya. Bahkan Sri Jayanegara juga tertawa. "Pakaian yang gatal mungkin masih bisa kutahan," ucap Jayanegara. "Tetapi entah dengan bau." Kembali semua tertawa berderai. Namun Gajah Mada segera memberi isyarat untuk diam. Suara tertawa yang berderai itu akan menimbulkan tanda tanya, dan mungkin malah memancing rasa ingin tahu. Jayanegara tidak ragu memakai pakaian milik Gagak Bongol yang pas dengan ukuran tubuhnya. Semua prajurit Bayangkara tersenyum melihat penampilan Jayanegara yang telah berbeda sama sekali. Siapapun akan mengira Jayanegara adalah bagian dari prajurit Bayangkara. "Gagak Bongol, kau gunakan pakaian Sri Baginda. Aku percayakan kepadamu untuk memancing pasukan pemberontak itu ke arah lain." Gagak Bongol tidak menunggu perintah itu diulang kembali. Busana khusus yang hanya boleh dipakai raja itu dipakainya. Bayangkara yang hadir tertawa melihat Gagak Bongol telah berpenampilan lain sama sekali. Semua yang hadir kembali tertawa justru karena melihat Jayanegara mendekat
dan menyembah Gagak Bongol. Namun Gajah Mada segera memberi isyarat untuk diam. "Aku tidak akan mengulang perintahku. Cukup sekali saja dan laksanakan dengan baik," berucap Gajah Mada. "Segenap prajurit Bayangkara, kalian harus meloloskan diri melalui pintu gerbang timur. Mungkin kalian bisa memanfaatkan kuda-kuda yang dimiliki Ki Jayeng Suro. Upayakan para pemberontak itu benar-benar merasa yakin Tuanku Jayanegara bersama kalian melarikan diri ke arah timur. Akan halnya bagaimana dengan Tuanku Jayanegara, itu urusanku." Bekel Gajah Mada menghentikan sejenak rangkaian kalimatnya. Matanya kembali menebar, menggertaki semua wajah yang hadir di hadapannya. "Untuk beberapa saat mungkin kita akan bercerai-berai. Akan tetapi setelah itu ku minta kalian untuk menyusulku ke Rakrian. Kalau sampai besok petang kalian belum muncul juga di Rakrian, aku akan meninggalkan kalian ke sebuah jurusan yang tidak perlu aku sebut kemana. Apakah ada yang ingin bertanya?" Tak ada yang bertanya. Semua menganggap perintah yang diberikan pimpinan mereka telah cukup jelas. Rakrian dimaksud adalah sebuah tempat di arah timur laut dari kota Raja Majapahit. Tempat yang juga disebut Krian tersebut merupakan anugerah raja pada para Dharma Putra Winesyuka yang masing-masing dipanggil dengan sebutan Rakrian. Tanpa harus dicampuri oleh bekel Gajah Mada, para prajurit yang bertugas mengalihkan perhatian para pemberontak segera mengadakan berbagai persiapan, terutama merancang apa yang akan dikerjakan. Pada saat yang demikian itulah Gajah Mada menggamit prajurit Gagak Bongol dan memintanya untuk berbicara hanya berdua. "Ada apa?" Gagak Bongol merasa heran. Gajah Mada memandang Gagak Bongol dengan tajam. "Pasukan kita disusupi komplotan pengkhianat. Panji Saprang yang ternyata salah seorang pengkhianat itu telah berhasil kita habisi. Akan tetapi aku merasa yakin masih ada temannya yang lain yang sampai saat ini belum bisa kita ketahui siapa. Oleh karena itu, berhati-hatilah serta cermati semua Bayangkara yang utamanya berbuat aneh-aneh dan di luar kewajaran. Di samping itu, besok kau tidak akan pernah menemukan aku di Krian." Gagak Bongol bingung. Pandangan Gagak Bongol tidak bergeser sejengkal pun dari wajah Gajah Mada. "Hanya kau yang tahu bahwa aku tak akan menuju Krian. Aku sebut tempat itu hanya untuk membuktikan memang ada pengkhianat yang kita curigai di antara kita. Jika Rakuti menyerbu Krian, berarti pengkhianat busuk itu benar-benar ada. Kita harus berhasil menemukan orangnya." Gagak Bongol manggut-manggut. "Aku mengerti Kakang Bekel. Aku akan mengawasi mereka semua. Meski di dalam hati aku harus merasa kecewa karena ada prajurit Bayangkara yang tidak punya malu dengan menjadi gedibal Rakuti." Gajah Mada menepuk-nepuk pundak Gagak Bongol. Gajah Mada bisa mengerti dan merasakan kekecewaan Gagak Bongol. Secara pribadi, Gagak Bongol dan Panji Saprang telah bergaul dengan baik. Keakraban yang terjalin selama ini mendadak terkoyak oleh kenyataan tidak terduga. Panji Saprang ternyata telik sandi yang disusupkan Rakuti. "Hanya Kakang seorang yang mengawal Sri Baginda Jayanegara. Bagaimana dengan barang bawaan tuanku itu? Benda-benda itu bisa menarik perhatian banyak orang," berkata Gagak Bongol.
Gajah Mada termangu berpikir. Namun Gajah Mada menggeleng. Jangan pikirkan, aku yang akan mengurus. Gagak Bongol mengangguk. Selanjutnya, apa yang harus aku lakukan? Setelah tugasku memancing mereka aku selesaikan, tambah Gagak Bongol. Kau sendiri punya gagasan? Balas bekel Gajah Mada. Gagak Bongol terdiam. Tatapan matanya yang semula tidak menampakkan gejolak tiba-tiba menjadi berkilat-kilat. Malam hari akan menjadi wilayah kekuasaanku. Aku akan menyusup kembali ke kota raja untuk membebaskan Mahapatih Aryotadah dan menghadirkan mimpi buruk yang akan menghantui tidur Rakuti. Jawab Gagak Bongol tegas. Gajah Mada sependapat dengan gagasan itu. Apa yang akan dilakukan Gagak Bongol sebenarnya sama dengan perintah yang akan diberikan. Aku percaya kau pasti bisa melakukan, ucap Gajah Mada sambil menepuk-nepuk pundak Gagak Bongol. Setelah kau sampaikan di Krian, bergeraklah ke Mojo Agung. Bertamulah kepada Ki Buyut Mojo Agung. Ki Buyut akan memberi petunjuk yang harus kau kerjakan. Gagak Bongol tersenyum. Tampaknya kita harus bergerak sekarang, tambah Gajah Mada. Sejenak kemudian para prajurit Bayangkara yang mengawal Sri Jaya Negara itu telah bergerak. Seorang penduduk yang bertempat tinggal berseberangan dengan Wisma Kepatihan melihat sekelompok prajurit berlarian melintas jalan lewat ladang pekarangan mengawal Sri Jaya Negara. Dengan cekatan, para prajurit pilihan itu bergerak ke timur menuju Wisma Ki Jayeng Suro, seorang saudagar kaya raya yang menekuni jual beli ternak kerbau dan kuda. Bahkan untuk semua kebutuhan kuda para prajurit Majapahit, Ki Jayeng Suro itulah yang memenuhinya. Tuanku, berkata Gajah Mada, kita tak mungkin bisa pergi dengan leluasa jika harus membawa kedua peti itu. Oleh karena itu, sebelum hamba mengamankannya, hamba mohon izin untuk mengetahui isinya. Jaya Negara membuka kedua peti itu. Dua peti berukuran besar itu berisi berbagai perhiasan emas dan permata yang memang berkesanggupan untuk mengubah akal waras seseorang. Jaya Negara memandangi wajah Gajah Mada. Dengan cekatan, bekel Gajah Mada menutup kedua peti kemudian mengikatnya dengan tali janget. Dengan gesit, bekel Gajah Mada memanjat tiang dan menarik salah satu peti itu ke wuwungan Wisma dan ditempatkan di tempat yang tidak terlihat. Gajah Mada turun. Menurut tuanku, apakah ada orang yang akan mengira di tempat itu kita menyembunyikan harta yang tidak ternilai harganya? Jaya Negara menggeleng. Kurasa tempat itu cukup aman, jawabnya. Mari tuanku, berkata bekel Gajah Mada setelah mengamankan peti berikutnya. Kini giliran kita yang meninggalkan tempat ini. Hanya berselisih waktu sejenak setelah semuanya pergi, para prajurit pemberontak di bawah pimpinan Rayuyu dan Rabanyak datang. Dengan sigap mereka mengepung Wisma Kepatihan. Rayuyu dan Rabanyak menjadi tegang ketika melihat mayat-mayat bergelimpangan di halaman Wisma. Bahkan di semua sudut justru mayat-mayat anak buahnya. Dengan isyarat tangan, Rabanyak memberikan perintah. Prajurit bawahannya segera bergerak berlarian memeriksa semua sudut. Namun Rayuyu dan Rabanyak kembali harus menelan kekecewaan karena
mereka datang sesaat lebih lambat. Mendidih serta bergolak isi dada Rabanyak ketika di dinding ruang dalam melihat sebuah tulisan yang tampaknya memang ditinggalkan untuk mereka. Mimpi buruk akan segera membayangimu, Rakuti. Demikian isi tulisan di dinding itu. Kami akan datang lagi untuk menggantungmu di tengah pasar. Jangan harap bisa menjamah Jaya Negara, karena justru kau dan segenap kaki tanganmu yang akan diikat di depan pasar, dan semua orang akan mengencingimu. Dari kami, para Bayangkara. Keparat! Umpat Rabanyak dan Rayuyu hampir bersamaan. Rabanyak benar-benar marah dan tidak mampu menguasai diri. Pintu butulan ditendangnya dengan amat keras hingga pecah berantakan. Tetapi pintu itu rupanya terbuat dari kayu jati yang sangat keras dan tebal. Rabanyak mengaduh-aduh kesakitan. Bayangkara keparat! Umpat Rakrian Banyak. Kalau kau ada di sini, akan aku culek matamu. Kalau kau ada di sini, akan kujejalkan pangkal pedang ini ke mulutmu. Rabanyak melangkah mondar-mandir sambil masih menahan nyeri di betisnya. Rayuyu lebih banyak diam, tetapi hatinya tidak kalah mendidih. Betapapun kecewa Rayuyu dan Rabanyak, mereka harus melihat kenyataan betapa pasukan Bayangkara memang lebih licin dari belut. Pada kenyataannya, sebagaimana yang dialami Rapangsa dan Rawedeng di lorong bawah tanah, Rayuyu dan Rabanyak pun terlambat sesaat. Namun yang sesaat itu merupakan waktu yang sangat berharga dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Bayangkara untuk meloloskan diri. Setelah para prajurit melakukan pemeriksaan untuk beberapa saat lamanya, seorang di antara mereka yang memiliki kumis tebal dan melintang berlari-lari mendatangi Rayuyu dan Rabanyak. "Apa yang kau temukan?" bertanya Rayuyu tidak sabar. "Lorong bawah tanah itu tembus pekarangan belakang," jawab prajurit rendahan itu dengan sigap. Rayuyu melotot. "Kau pikir kita kesini hanya untuk menemukan ujung lorong itu, ha?" Prajurit berpangkat rendahan itu kebingungan karena laporan yang diberikannya tidak membuat Rayuyu dan Rabanyak berkenan. Mata Rayuyu tidak sekedar melotot, tetapi sudah kemerahan. Serabut pembuluh darah matanya rupanya telah dipenuhi darah yang dipompa kemarahannya. Namun sesaat kemudian seorang prajurit yang lain datang dengan napas tidak kalah tersengal. "Mereka melarikan diri menuju gerbang timur," lapor prajurit itu. Rayuyu dan Rabanyak saling pandang. Rupanya keterangan memang diperoleh dari seorang penduduk yang tinggal berseberangan dengan Wisma Kepatihan. Rayuyu dan Rabanyak tidak mau kehilangan waktu. Perintah untuk mengejar segera dijatuhkan. Seorang prajurit yang lain ditugasi kembali ke istana untuk memberitahu Rakuti atas apa yang terjadi. Pasukan berkuda pun segera berderap kencang mengejar buronannya. Ki Jayeng Suro yang ketakutan oleh terjadinya perang menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ki Jayeng Suro dan anak istrinya meringkuk di dalam bilik sambil tidak henti-hentinya berdoa. Semoga sesuatu yang buruk sebagai akibat dari perang yang terjadi di siang itu tidak menular menjamah keluarga mereka. Namun Ki Jayeng Suro terlonjak. "Ada apa, Kiai?"
Istrinya bertanya cemas. Ki Jayeng Suro bangkit berdiri dan beranjak ke dinding mengambil sebilah pedang yang tergantung di sana. Kiai, istrinya tambah cemas. Jangan. Ki Jayeng Suro ragu. Namun suara kuda-kuda yang meringkik di kandang amat mengganggunya. Tentu ada orang yang akan berbuat jahat dengan memanfaatkan keadaan yang kisruh dengan mencuri kuda dagangan miliknya. Jangan Kiai. Kembali istrinya mencegah. Biar mereka mengambil kuda itu, asal kita selamat. Ki Jayeng Suro dikala muda adalah seorang prajurit. Di tubuhnya masih mengalir sikap serta sifat seorang prajurit yang tidak mudah takut atau gemetar menghadapi keadaan apapun. Ki Jayeng Suro mengabaikan peringatan yang diberikan istrinya. Ki Jayeng Suro bergegas menuju halaman belakang. Melihat banyak orang berada di halaman belakang rumahnya, Jayeng Suro kaget. Lembang Laut yang melihat Ki Jayeng Suro tersenyum. Apa kabar Ki Jayeng Suro? Ki Jayeng Suro mengenali orang itu dan beberapa orang yang lain sebagai pasukan khusus Bayangkara yang bertugas melindungi keluarga istana. Ki Jayeng Suro merasa degup jantungnya berhenti saat melihat seseorang yang diyakininya sebagai Sri Jaya Negara menilik busana khusus yang dikenakannya. Lembang Laut mendekat Ki Jayeng Suro dan menepuk pundaknya. Sri Jaya Negara yang dipandangnya mengalihkan tatapan wajahnya ke arah lain. Rakuti telah mbalelo Kiai, berkata Lembang Laut. Mereka telah melakukan tindakan makar dan menduduki istana. Kami segenap pengawal istana berkewajiban menyelamatkan Tuanku Jaya Negara. Akan tetapi pada suatu ketika kelak kami akan kembali dan memberi pelajaran pada Rakuti yang tidak tahu diri itu. Ki Jayeng Suro manggut-manggut dan menyimak penjelasan prajurit Bayangkara itu dengan saksama. Oleh karena itu, kami pasukan Bayangkara membutuhkan bantuanmu. Kelak kau akan dianggap sebagai orang yang amat berjasa kepada pasukan Bayangkara. Dengan bantuan yang telah kau berikan itu, Sang Prabu tentu tidak akan melupakan jasamu. Lanjut Lembang Laut. Ki Jayeng Suro yang menunduk kembali menengadah. Perhatiannya tertuju kepada Sri Jaya Negara. Sayang sekali Sri Jaya Negara tidak mengarahkan pandangan matanya kepadanya. Apabila Sri Jaya Negara berkenan menoleh, maka Jayeng Suro akan memberikan sembahnya. Bantuan apa yang bisa kuberikan Kisanak prajurit? Tanya Jayeng Suro. Kau akan membantu? Desak Lembang Laut. Jayeng Suro mengangguk mantap. Bagus. Lanjut Lembang Laut. Kami semua membutuhkan kuda-kudamu. Sejumlah kami yang hadir ini. Apakah kau keberatan? Mata Ki Jayeng Suro berbinar. Tentu tidak Kisanak. Silakan Kisanak semua dan Tuanku Jaya Negara menggunakan kuda-kuda itu. Silakan pakai kuda-kuda yang paling tegar. Semula Lembang Laut mengira akan menghadapi sikap Ki Jayeng Suro yang keberatan terhadap permintaan itu. Namun di luar dugaan, Ki Jayeng Suro dengan ketulusan hatinya malah mempersilahkan. Bayangkara Lembang Laut segera memberi isyarat kepada teman-temannya untuk mengeluarkan kuda-kuda itu dari kandang. Kami sangat menghargai pengorbanan yang kau berikan untuk menyelamatkan Tuanku Jaya Negara. Apa yang kau lakukan ini barangkali akan membahayakan dirimu. Karena itu, sebaiknya kau dan segenap keluargamu
segera menyelamatkan diri. Pada suatu hari nanti, Tuanku Jayanegara tidak akan melupakan budi baikmu. Lanjut Lembang Laut.